Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Kusumawati, guru di MI Juruk, Desa Juruk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan tahun 2022 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya mengambil tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1 kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang, riang, hari yang ku nantikan, bersambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang, riang, hari yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi, guruku tersayang, siap mengejar cita-cita. Dengarlah untuk berbunyi, kawan segera berlari, siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, hingga langit terdengar lagi, semua pun bersorak dengan riang. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Selamat pagi. Nah, sehat semua? Saya absen dulu ya. Faros, Aisyah, Anastasia, Vicky, Oli. Sehat semua ya. Untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan Mbak Safia disiapkan dulu. Siap, kepada Bu Hormat, gerak berdoa mulai. Nah, untuk menambah semangat hari ini kita ada tepuk. Namanya tepuk apa kabar? Ayo. Tepuk apa kabar? Baik, sehat, cerdas, ceria, gembira. Semangat untuk hari ini. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda
Pancasila. Garuda kemarin kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang pantun. Kompetensi dasarnya menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Indikatornya apa? Menjelaskan ciri-ciri pantun, kemudian mencari isi dan amanat yang terdapat dalam pantun. Yang pertama, pengertian pantun. Apa itu? Bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Dan makna itu apa? Arti. Ya, jadi pantun itu ada artinya. Kemudian ada ciri-ciri pantun, ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Setiap bait terdiri 4 baris. Ya, yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh lebih dari 12 dan tidak boleh kurang dari 8. Nomor 3, setiap bait terdiri dari 4 sampai 6 kata. Kemudian
ditanyakan tentang pantun? Tahu semua? Nah, sekarang tolong kalian membuat contoh dua pantun. Yang pertama adalah pantun nasihat. Yang kedua adalah pantun jenaka. Bisa? Nanti kalau selesai silahkan dibacakan di depan. Kalau saya bukunya dikeluarkan, ditulis di dalam kertas. Jadi setiap orang itu menulis berapa pantun? Ada 2 pantun. Yang pertama pantun nasihat, yang kedua adalah pantun jenaka. Ayo semua dikeluarkan bukunya. Silakan ditulis. Jangan lupa ditulis nama sama nomor absen. Sudah semua? Siapa yang berani maju? Ayo. Siapa? Mbak Safa ya, silahkan maju ke depan membacakan pantun yang sudah dibuat Mbak Safa. Yang lain dengarkan dulu ya. Yang pertama akan membacakan pantun nasihat. Yang keras. Salam harus mencari pelajaran dengan manfaat maka cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Ya, itu isinya tentang apa nasihatnya? Kalau belajar itu rugi tidak? Tidak, kalau belajar itu tidak merugi. Tetapi Kalau tidak belajar, kalau tidak belajar akan rugi di masa depan, di masa tua. Jadi kalian saat ini harus mulai belajar terus untuk masa depan kalian yang lebih baik. Terus yang kedua, pantun jenaka. Ya, siapa yang belum mandi? Sudah semua ya. Jadi kalau tidak mandi baunya akan menyengat ya. Terima kasih Mbak Safa, tepuk tangan untuk Mbak Safa. Kemudian siapa lagi yang mau maju? Mas Gilang ya, silakan. Pantun yang pertama adalah pantun nasihat. Yuk. Sholat subuh saat fajar, setelah sholat dengan disiram. Siapa yang malas belajar masa depannya akan suram. Ya, siapa yang malas belajar masa depannya akan suram. Suram itu apa? Suram apa? Nah, suram itu nanti masa depannya tidak cerah. Jadi kalian nanti kalau tidak belajar masa depan kalian akan suram. Jadi harus rajin belajar. Kemudian pantun jenaka. Kakak saya di Laut Jawa, tahun dan mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa, melihat kakak masih ngomong. Nah, siapa yang kakaknya masih ngomong? Nggak ada ya. Jadi pantun jenakanya, dia adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol katanya. Ya, terima kasih Mas Gilang, tepuk tangan Mas Gilang. Bisa ya ngomong ini ya? Bisa semua ya? Jadi ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun apa lagi tadi? Teka-teki, pantun agama ya. Sekarang tolong dikerjakan soal-soal tentang pantun. Dikerjakan langsung di sini saja ya.
menjaga suhu tubuh, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Nah, tadi kan pembuluh darah ada 3. Nah, sekarang yang pertama adalah arteri. Apa itu? Ya, pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kemudian ada yang kedua adalah kapiler, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Kemudian ada vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Itu adalah macam-macam pembuluh darah. Jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Nah, darah tidak mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau peredaran darah tertutup, itu darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kemudian ada peredaran darah tunggal. Kalau tunggal itu berapa? 1, yaitu darah hanya melewati jantung 1 kali. Kalau peredaran darah ganda, darah 2 kali melewati jantung. Peredaran darah kecil itu mengalirnya darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung lagi. Kalau peredaran darah besar, mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Itu adalah jenis sistem peredaran darah. Nah, mari kita menyanyikan lagu tentang apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Sudah bisa ya? Yuk. Yang keras ya. Yuk, semangat.
berdiri. Dari kelompok 1, kelompok 2. Gambar yang bagus. Harus ada bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Bisa ambil saya nilai ya kelompok kalian. Sudah. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Mbak Naomi akan mempresentasikan gambar dari kelompok 2. Nih, dibaca bagian-bagiannya apa saja. Biarkan temannya. Nah, di kelompok 2 ini sudah menggambar sistem peredaran darah yang sangat bagus, sudah diwarnai, sudah komplit tentang sistem peredaran darahnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Siapa lagi yang mau maju dari kelompok? Kelompok 6. Yuk. Dari kelompok 6 diwakili oleh Mas Koli. Yuk, silahkan. Ya, dari kelompok 6 ini gambarnya juga sudah bagus, sudah diwarnai. Ada bagian-bagian dari sistem peredaran darahnya juga sudah komplit. Terima kasih kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Jadi sudah tahu semua ya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kita simpulkan untuk hari ini kita sudah belajar apa saja yang bahasa Indonesia tadi belajar tentang pantun, ada ciri-ciri pantun, ada jenis-jenis pantun. Kemudian yang IPA kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apa saja tadi? Ada paru-paru, ada pembuluh darah, ada ya, ada jantung ya. Jadi udah bisa semua? Bisa. Untuk minggu depan kita belajar tentang matematika. Jadi di rumah kalian harus belajar tentang matematika, tentang jarak. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah, kita cukupkan untuk hari ini. Tolong Mbak Sofia disiapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.